Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat para dewan juri dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat. Saking banyaknya saja, tidak ada satupun orang di antara kita yang bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan padanya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika ada orang di antara kita yang menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan padanya, maka tidak akan bisa. Selawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah zaman yang kebodohan menjadi zaman yang terang benderang, kemudian yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul Maulid Nabi Muhammad SAW. Kehadiran dan diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini adalah suatu nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita semua. Diutusnya Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat yang 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidaklah bahwa aku mengutusmu ya Rasul melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rasulullah SAW telah mengubah dunia yang awalnya gelap menjadi terang benderang dengan ajaran Islam yang ia bawa. Kemudian Rasulullah telah mengubah zaman kejahiliahan menjadi zaman yang terang benderang, zaman ketauhidan ilahiyah. Dari awalnya zaman yang perpecahan, permusuhan menjadi zaman yang persatuan yang dikuatkan oleh ukhuwah Islamiyah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rabiul Awal banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita dapatkan. Bisa jadi di awalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yakni pada hari lahirnya Rasulullah, hari wafatnya Rasulullah, dan pada bulan itu pula lah Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabatnya. Maka daripada itu kita sebagai umat Muslim, umatnya Rasulullah SAW harus dan perlu memperingati hari Rasulullah lahir, bulan Rabiul Awal ini, yaitu dengan kita memperbanyak mendengarkan ceramah. Dari situlah kita bisa mendapatkan tauladan. Dari situlah kita bisa mendapatkan ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita ini dianjurkan untuk selalu mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai penyempurna akhlak. Seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus di muka bumi ini sebagai penyempurna akhlak. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW diharuskan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah bukan berasal dari hawa nafsu, melainkan dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Allah sebutkan juga dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah huswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi kita. Maka daripada itu kita sebagai umatnya Rasulullah harus mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Terkhususnya ada beberapa sifat yang Rasulullah kerjakan dan harus kita ikuti. Yang pertama adalah sifat amanah. Rasulullah adalah orang yang sangat dipercaya. Dan pada saat itu pula lah Rasulullah disebut sebagai Al-Amin. Digelari Al-Amin yang artinya dipercaya.
kita kalau misalnya kita mendapatkan amanah dari orang lain harus kita kerjakan secara maksimal. Itulah yang disebut dengan amanah. Kemudian yang kedua adalah sidik, yaitu adalah berkata jujur, tidak berbohong. Kemudian Rasulullah memiliki sifat penyayang. Rasulullah itu sangat menyayangi sesamanya, termasuk juga hewan. Bahkan diceritakan pada saat itu kucing Rasulullah tidur di atas kainnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah merasa kasihan kepada kucing tersebut dan Rasulullah tidak membangunkannya. Kemudian memotong kain Rasulullah sehingga tidak mengganggu kucing ketika tidur. Kemudian yang keempat, sifat Rasulullah yang harus kita ikuti adalah sabar. Karena pernah juga dikisahkan ketika Rasulullah SAW berkunjung ke Taif, Rasulullah dilempari batu. Kemudian Rasulullah bersabar dan malah mendoakan ke mereka. Rasulullah berharap anak keturunan dari kaum-kaum Taif tersebut bisa menjadi orang-orang saleh suatu saat nanti. Ini adalah 4 sifat yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan 4 sifat ini kita juga termasuk bisa mengikuti suri tauladan Rasulullah SAW. Kemudian cara kita untuk mengikuti, untuk bisa tahu suri tauladan Rasulullah yaitu ada banyak. Yang terutama cara kita harus tahu sirah Nabi SAW. Karena dengan kita tahu sirah Nabi SAW, maka kita akan bisa mengikuti, bisa tahu, bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kalian ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnahku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.